Selamat datang di Better Now Podcast. Hope you better now. Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai sesi talkshow di sesi pertama. Kita bersama Kak Suci. Tepuk tangannya lagi boleh. Halo Kak Suci. Halo Kak. Perkenalkan saya Noval, Kak Suci. Oke, Noval. Dan mungkin kalau boleh nih, dengan waktu yang mungkin agak singkat, bisa perkenalkan diri Kak Suci ke teman-teman semua yang ada di sini. Oh ya, singkat aja ya. Nama saya Suci. Saya ibu rumah tangga dengan satu anak umur 4 tahun. Dan saya full time ilustrator di Invasi Studio. Ilustrator di Invasi Studio. Iya. Betul ya? Kalau boleh tahu Invasi Studio itu apa, Kak? Jadi Invasi Studio ini studio desain grafis dan ilustrasi serta font yang berada di Jepara dan Jakarta. Iya Mas, cabangnya ada di Jakarta dan Jepara. Oh, pusatnya di Jepara, cabangnya malah ya di Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau berarti fokusnya tadi banyak ya. Iya, betul. Kalau mungkin teman-teman yang di sini kalau ada yang pengen tertarik untuk kerjasama dengan Invasi, itu gimana caranya sih ya? Wah, bisa langsung kontak aja ya ke email Invasi ataupun ke Instagramnya juga bisa. Oh ya, ada Instagramnya? Ada. Invasi Studio. Invasi Studio. Invasi Studio. Jadi kalau teman-teman di sini entah itu punya band atau punya apa, pengen buat gambar atau apapun itu, bisa hubungi Invasi Studio langsung. Betul Bisa gitu banget. ya? Iya, betul. Itu tadi biografi sedikit dari Kak Suci. Tadi ngomongin dia sebagai full time ilustrator, punya anak dan seorang istri. Ya. Gimana sih Kak tanggapannya hidup di kabupaten kecil ini ya? Di kabupaten kecil ini dengan mungkin ada masih perspektif yang dari masyarakat yang masih memandang perempuan sebelah mata gitu, perempuan lemah dan lain sebagainya. Oke. Tapi Kak Suci masih bisa gitu membagi waktunya di keluarga dan passionnya. Mungkin tanggapan kakak kayak gitu gimana? Jadi kalau untuk itu ya, itu sering banget sih kayak dipertanyakan gitu loh. Kayak, kamu kerja nggak? Kamu kerja apa? Serius tuh? Iya, benar. Terus kayak terus kalau aku jelasin gitu ya, aku kerjanya tuh jadi ilustrator. Ilustrator tuh Apa apa? tuh? Iya, Kan iya, nggak ada iya, yang iya. tahu. Kayak, iya aku gambar, kerja gambar gitu. Tambah. Iya, tambah apaan kerja menggambar tuh apa gitu. Jadi kayak tetap di pandang sebelah mata Mata. sih, kayak ya gitu sih. Jadi terus tanggapan kakak soal kayak pandangan-pandangan kayak gitu, nyikapinya gimana sih kak? Nyikapinnya tuh ya gimana ya? Aku pede aja sih sama sama karyaku, terus berkarya aja gitu. Biar orang-orang tuh ya nanti tahu sendiri kan. Oh, iya. Akhirnya nanti mereka tahu sendiri karya-karya aku gitu. Kalau boleh tahu nggak, ada ini nggak, ada satu karya yang emang akhirnya berdampak untuk Kak Suci? Apa ya? Kalau ngebahas karya tadi ya, ada. Oh, pernah sih sekali ini waktu aku pernah dikasih draft gitu, tapi nggak dikasih tahu ini draft untuk apa. Oh iya. Draft Idul Fitri kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh aku buat, ternyata dipakai untuk timnya Pak Sandiaga Uno. Oh, yang ada di Instagram kakak nggak? Iya. Gambarnya. I see. Itu. Nah, terus akhirnya aku screenshot kan, Iya. terus aku bikin story lah, bangga gitu. Terus akhirnya kayak ya orang-orang dari situ kayak tahu, oh ternyata gambar tuh ya bisa dipakai kayak gini ya, gitu. Ternyata sebesar itu peluangnya. Iya, ternyata kayak gitu. Iya. Terus gimana kakak ngebagi nih peran domestik di keluarga sama pengapaian karya kakak-kakak itu di Invasi ataupun di karya kakak, baginya gimana kak? Domestik ini maksudnya aku jadi Di dapur, ibu, ya, ibu rumah tangga. ibu rumah tangga, istri, dan jadi ilustrator gitu kan. Sebenarnya nggak bisa benar-benar membagi dengan sempurna gitu, waktunya konsisten gitu nggak bisa, karena lagi-lagi aku punya anak kan Iya, ya. itu makanya itu. Itu sulit banget sih sebenarnya, itu tantangan. Anak pertama kalau nggak salah ya? Iya dong, anak pertama ini. Iya, aduh. Pasti ada pembaruan yang kayak, wah ini tiba-tiba ini. Iya betul banget. Jadi tuh salah satu caranya ya, memanage waktu dengan baik.
Itu kuncinya. Iya. Manage waktu. Iya, tapi nggak bisa bener-bener yang kayak tiap jam segini sampai jam segini aku harus kerja, jam segini itu nggak bisa. Iya, iya, Benar-benar iya. harus fleksibel gitu loh. Oke. Untungnya Invasi itu fleksibel. Iya. Iya, jadi aku bisa kerja di rumah tanpa harus onsite di studio, dan ya menyenangkan sih bisa kerja sambil ngomong anak gitu. Nah itu. Mungkin bagi teman-teman juga mungkin yang punya kesibukan juga, cara Mbak Suci bekerja sambil gimana ya, melakukan perannya di rumah, cara mensiasatinya gimana kan? Mungkin bisa dicontoh teman-teman juga ternyata. Wah aku di rumah juga ngono ternyata. Bagi waktu aja sih. Kalau aku tuh misalkan aku bangun lebih awal gitu, waktu anak masih tidur aku bisa kerja, atau enggak nanti anak sekolah aku bisa ya 1 jam lah itu untuk mungkin coloringnya atau sketsa kasarnya. Terus nanti kalau misalkan malam dibantu sama suami, support system itu juga penting. Nah itu. Itu juga support system tuh penting banget, karena kalau nggak di support suami tuh ya juga agak sulit kan, harus membagi itu. Terus ya itu sih support system sama manajemen waktu yang baik sih. BTW teman-teman, suaminya ada di sini ya kak. Sebelah sana, halo Mas. Suaminya juga gabung di Invasi kan? Oh enggak beda. Di dunia yang berbeda. Iya, di dunia yang berbeda. Kalau ngomongin Invasi kak, ini kakaknya boleh kenalin nggak sih? Invasi itu apa? Terus di dalamnya ada siapa aja gitu? Oke, jadi di sini udah ada ya. Invasi ini studio. Jadi ini aja langsung ke anggotanya ya. Iya. Jadi ada Mas Beni sebagai kreatif director. Ini Mas Beni ini domisilinya di Jakarta. Jadi yang ngurus yang di Jakarta tuh Mas Beni. Semuanya yang ngurus Mas Beni. Mas Beni. Nah, lalu ada Mas Ga, ada di sini orangnya di depan ini Mas Ga sebagai Halo, Mas Ga. head of type. Dia membuat font. Lalu ada Mas Yogi, kayaknya nggak ada ya di sini ya. Oh ya, absen. Mas Yogi sebagai head of illustration. Jadi aku ada di bawahnya Mas Yogi. Terus Rahmawan sebagai type designer, ini Rahmawan. Halo Dia juga Rahmawan. telepon. Lalu ada saya sendiri, Ciulandari sebagai ilustrator. Terus ada Rega sebagai ilustrator juga. Rega mana kak Rega? Kak Rega di belakang. Ada satu lagi Devi, tapi Iya. dia absen juga, dan Dirda sebagai konten kreator di sini. Oke. Jadi itulah anggotanya. Oke, ngomongin soal ilustrator dan kerja full time di Invasi. Ada gak sih kak ini ngerasain nggak ekosistem ilustrator di Jepara itu gimana untuk akhir-akhir ini? Sudah sangat berkembang ya kayaknya. Banyak banget ilustrator keren di sini. Aku sampai malu ada di depan sini sebenarnya. Enggak. Banyak banget. Dan kayaknya dari tahun ke tahun tuh semakin bertambah gitu loh ilustrator di Jepara ini. Karena mungkin ya ada universitas yang ada jurusan desainnya. Iya, bener. SMK juga sekarang udah ada kan jurusan kayak desain gitu, mungkin ya karena itu. Kalau sebagai ilustrator ngelihat posisi ilustrator di dunia kreatif sekarang gimana, Mbak? Apakah akan tergantikan sekarang kan ya ini kan AI digunakan sebagai output nggak sebagai alat akhirnya? Itu sangat disayangkan sih sebenarnya. Kalau buat output, kalau untuk brainstorming pakai AI itu sangat ngebantu sebenarnya. Karena sebelum kesini juga kayak aku ngelihat dulu gitu loh ke apa ya namanya ya, AI itu bisa membantu kita untuk mencari ide gitu sebenarnya, tapi bukan untuk outputnya. Iya, bukan untuk hasil akhirnya. Iya, betul. Untuk mencari ide itu oke, tapi kalau untuk hasil akhirnya enggak sih. Apalagi dikomersilkan lagi. Waduh, Nah, itu jangan lebih ya, tambah. jangan ya pemirsa. Nah, kita teman-teman bisa bedain nanti karya AI sama ilustrator asli, karena kita nanti di sini akan melihat karya-karya di Mbak Suci. Waduh. Betul ya? Oke, sambil mungkin bisa dijelasin, Mbak, sama karya-karyanya. Oh ya sih. Yang pertama ini font. Dulu sebelum cerita dikit boleh ya? Boleh banget. Dulu tuh aku gabung Invasi tahun 2022.
pertama. Itu gabung di divisi font. Oh, di divisi font dulu. Divisi font dulu pertama. Jadi aku buat font-font handwriting gitu. Oke. Kayak gini, ini yang Perfecta Liner ini pertama kali banget aku bikin font. Jadinya kayak gitu. Jadi ini pas awal masuk di Invasi ya? Iya, awal banget itu, awal banget 2022 itu. I see. Ini juga yang ini. Yang bawahnya. Itu kayaknya hampir 2 minggu deh aku ngerjain. Pengerjaannya? Iya, karena soalnya baru pertama kali kan. Harusnya draft itu tuh dikerjain 5 hari. Tapi aku 2 minggu. Lumayan ternyata. Iya, kan anak baru kan, belum tahu caranya, belum tahu kayak ukurannya atau apa gitu, belum tahu. Jadi ya sampai 2 minggu baru kelar sih. Oke. Ada lagi? Iya, next. Ini juga sih, ini cuma ya yang ada yang pernah aku buat aja sih. I see. Ini berarti disebut apa kalau kayak begini? Yang atas tuh handwriting. Handwriting semua sih sebenarnya. Aku lebih ke situ soalnya untuk font-font yang font apa ya namanya? Font apa namanya? Script. Oh ya, untuk font script tuh aku agak sulit sih. Itu soalnya ada rumusnya gitu loh. Iya. Kalau yang kayak gini kan nggak ada rumusnya. Jadi lebih gampang tinggal coret-coret aja. Next. Ini lagi. Ini juga sama masih font. Iya. Ini digunain di apa ini kalau lihat? Untuk ini sih kayak apa namanya? Postingan-postingan gitu loh. I see. Oke. Iya, aku lebih ke handwriting sih dulu. Terus ilustrasi. Iya, boleh lanjut, boleh Wan. Boleh. Boleh next, boleh kok. Nah, ini aku sebenarnya tuh ilustrator yang tidak ilustrator banget apa ya? Kok gitu nyebutnya? Kenapa emang? Karena gini loh, aku tuh selalu ngerjain sesuai draft. Enggak ada yang belum ada deh, bukan enggak ada, belum ada sesuatu yang aku buat sendiri benar-benar untuk campaign atau untuk menyuarakan sesuatu, sebenarnya aku belum ada. Yang aku kerjain selama ini tuh benar-benar dari draft, turun, lalu aku bedah draftnya, terus aku buat sketsanya, lalu kalau udah di ACC semua sketsanya baru aku vectorize. Tapi kan itu aja. Tapi kan tetap nggak bisa dibilang bukan ilustrator yang ilustrator banget kan. Iya sih, cuman ya itulah. Ya next boleh kok, isinya cuman ya cuma kayak gini-gini aja. Sebenarnya aku bikin icon-icon dan elemen-elemen aja sih. Kalau aku mau tanya nih sih, Mbak, kan awal kan di font, penggarapan font, terus ke ilustrator, itu ada kagoknya nggak sih? Iya ada banget. dong. Boleh tahu nggak sih proses perpindahan itu? Secara kerja kreatifnya gimana? Apa yang dihadapi? Jadi pertama tuh ngefont kan. Emang dari waktu kuliah itu aku suka lettering. Oh iya, dulu tuh suka lettering. Jadi aku masuk ke divisi font waktu itu. Karena ternyata lettering manual dan membuat font itu sangat berbeda. Ternyata buat font itu ada rumusnya dan lain-lain. Aku jadi agak sulit kan, pertamanya tuh setahun pertama itu bener-bener yang struggling untuk gimana nih caranya untuk menyesuaikan membuat font itu. Ternyata gak segampang lettering gitu. Terus aku vakum dulu waktu itu. Sempet vakum? Iya, sempet vakum selama 3 bulan. Dengan alasan apa itu kalau tahu? Pusing tadi? Pusing, emang aku stres sebenarnya. Karena pusing, terus abis itu aku setelah vakum 3 bulan tuh aku masuk lagi ke ilustrasi. Akhirnya aku mencoba ke ilustrasi. Ternyata kok lebih fun ya di ilustrasi. Iya, ternyata lebih asik ya, kayak lebih banyak warnanya. Kalau bikin font itu kan bener-bener cuman ABC. Kayak dulu aku kerja tuh sampai diginiin mertuaku, loh kamu bikin ABC doang? Kamu ngapain juga ABC? Aku mau gue tapi sehat banget ya. ABC 1, 2, 3 buat apa gitu? Iya. Waduh. Iya juga sih, ya orang-orang kan nggak tahu ya. Iya. Aku ngejelasin kayak gimana pun orang-orang tuh, ya orang tua lagi ya, itu kan susah, ya nggak tahu sih. Terus ya udah akhirnya aku coba di ilustrasi.
Ternyata kalau lebih fun, lebih ada warnanya, lebih enak Menyenangkan. aja, lebih Nggak menyenangkan banyak aja. rumusnya. Iya bener, nggak ada rumusnya. Ya jadi lebih enjoy sih sebenarnya di ilustrasi ini. Oh, I see. Berarti selama proses penggarapan itu udah berkeluarga juga ternyata. Udah waktu pertama masuk invasi tuh anak aku baru lahir. Malahan, ya Iya. ampun. Langsung ketemu font tadi, tambah. Aku jadi stres banget. Oh itu menarik sih Mbak. Berarti gimana sih Mbak proses dalam penggarapannya? Entah itu nanti kemudian di rumah ataupun di kantor. Itu ngerjainnya prosesnya gimana Mbak? Apalagi yang di rumah ya. Ketemu anak lah. Ternyata Iya. baru lahiran pas itu juga. Iya bener sih. Waktu itu untungnya ya, lagi-lagi invasi ini sangat fleksibel. Aku bisa WFH di rumah. Iya, Aku iya. boleh bekerja dari rumah, bekerja dari manapun lah. Nggak harus onsite di kantor. Ya, jadi aku bisa bisa lebih leluasa gitu loh Iya, iya, untuk iya. kerjanya gitu. Ini masih ada gambar-gambarnya lagi Mbak? Sini? Ini untuk Halloween sih waktu itu ada event Oh. Halloween. Gambarku lebih ke ya gini biasa, maksudnya yang simple dan clean aja sih, nggak yang kebanyakan efek atau iya gitu, enggak sih biasa. Yang lebih ke minimalis gitu loh. Udah kok. Ada pas penggarapan pas ini? Pas lagi hamil atau pas lagi di rumah gitu? Ini waktu apa ya? Aku lupa deh. Di Tapi gambar ini yang lain? sebenarnya tantangan yang sangat sulit ya kalau anak lagi sakit. Oke. Kalau anak Oke, lagi oke, oke. sakit itu, wah itu deadline-ku bisa mundur beberapa hari sih. Karena yang nggak kepegang gitu loh kerjaan jadinya kan. Jadi ya benar-benar harus ada yang salah satu harus diprioritaskan. Kalau misalkan ada hal-hal tertentu kayak anak sakit gitu ya aku memprioritaskan anak dulu, kerjaannya nanti. Terus kalau misalkan harus ada project yang deadline-nya benar-benar harus hari ini juga, benar-benar mepet, aku harus ngerjain Kerjaan dulu. anak mau nggak mau ya nanti dulu ya nak gitu ya, begitulah begitu sih. Tapi berarti udah jalan berapa tahun di invasi Kak? Dari 2022 berarti udah 3 tahun ya. 3 tahun. Nah 3 tahun ini sih Dan ternyata betah-betah aja ya ternyata ya. betah, alhamdulillah, karena bosnya baik sih. Karena temen-temennya juga oke semua, baik-baik gitu loh. Kayak untuk brainstorming tuh gampang gitu sama mereka, jadi Oke. Oke, next gambar berikutnya. udah selesai mas. Jadi Dari cuma itu. beberapa gambar yang udah dibuat, ada nggak sih Kak, karya yang gimana? Wah, aku suka banget lagi. Aku suka banget itu yang poison tadi sih sebenarnya. Biasa tapi Ini. iya, kayak aku belum pernah gambar yang aneh-aneh gini kan. Terus aku gambar kok ternyata oke juga ya ternyata. Untuk aku sendiri ya, mohon maaf mas ilustrator yang lain. Kenapa gitu? Menurut aku ini cakep aja sih, warnanya pink dan hitam, warnanya sangat gonjreng. Kalau dalam gambar-gambar gini ada nggak sih Kak penokohan yang jadi apa ya? Jadi inspirasi gitu, jadi idola gitu, ada nggak? Ada. Ada sih beberapa, tapi iya, makasih. Lebih ke ilustrator watercolor. Watercolor. Iya, aku tuh sebenarnya suka ilustrasi watercolor, cuman belum bisa. Tapi aku suka banget, soalnya kayak bener-bener apa ya namanya ya, alami natural gitu loh kalau watercolor gitu. Ada namanya Anja di ini apa namanya di Instagram. Dari Indonesia juga. Dari Indonesia, rata-rata dari Indonesia. Anjay. Oke. Jadi teman-teman kalau pengen ada yang tanya-tanya, boleh banget tanya soal pengkaryaan sama proses penggarapan, soal invasi, kayak gitu. Kalau pengen tanya-tanya, boleh banget. Ada yang pengen tanya di sini? Mungkin saya lempar sekarang. Aduh, nggak usah deh.
Ada yang ingin tanya ke Kak Suci? Aku agak Oh ya Kak Suci, ngelihat karya teman-teman di dalam gimana Kak Suci rasanya Kak Suci? keren banget sih. Emang ilustrator di Jepara tuh keren banget sebenarnya. Keren banget. Kayak tapi waktu dulu tuh waktu masih sekolah aku kenalku cuman Mas ini loh, siapa? Kimo. Mas Imo? Iya, aku cuma kenal itu doang waktu sekolah dulu ya. Iya. Sekarang udah banyak banget. Iya banyak banget, menyebar kemana-mana. Iya. Bahkan setiap daerah sekarang kayak ada kolektifnya juga. Ada Jepara Network apa ya Mas? Jepara Network apa tuh namanya? Hah? Oh, Jepara Creative Network. Iya itu para pekerja kreatif yang ada di Jepara bisa berkumpul jadi satu di situ. Bentuknya kolektifan kalau nggak salah ya. Iya betul. Ini apa ini ya? Ini apa ya? Oh ini penjelasan tentang ini ya, Invasi Studio ya. Oh, Ya, boleh. jadi ini sih, Invasi Studio tuh kolektif ya Mas namanya ya. Ada berbagai sub gitu ya Mas. Jadi tuh untuk grafik desain dan ilustrasi itu ada Invasi Studio, ya kan. Terus font itu Invasi Typework. Oh oke. Ada beda-beda soalnya. Mantap. Nah, terus custom type, font yang custom gitu. Iya. Font custom itu ada di Wacana Wacana Type. Type. Yap. Terus vintage illustration, ilustrasi yang vintage gitu, ada di Vintage Vintage Strokes. Ini Jadi semua ada di Instagram juga ya? ada Bisa semua. dicari ada di semua. Instagram. Jadi ada sub-sub ininya. Oke. Budaya kerja di Invasi gimana Kak? Tadi kan menyenangkan. Ada Iya. nggak sih yang kayak aduh pusing banget aku, ampun. Ada sebenarnya juga. kalau untuk aku ya, ada. Karena draft tiap hari beda-beda. Oh ya. Pasti ada berarti tiap hari. Pasti ada tiap hari tuh pasti ada. Deadline-ku tuh 2 hari. 2 hari pengerjaan. Waduh, Kak, kaget aku, sorry. 2 hari pengerjaan kadang itu 10 sampai 20 icon dan elemen. Itu 2 hari. Jadi 1 hari untuk sketch kasar. Iya. Tunggu ACC. Kalau udah di ACC baru 1 hari untuk vectorize. Waduh. Gitu. Capek banget ya. Tapi menyenangkan karena itu sangat fleksibel. Maksudnya kalau misalkan aku memang sedang tidak bisa, sedang berhalangan itu bisa izinnya tuh gampang gitu loh. Iya. Ini belum Mas, ini kurang ini Mas. Itu sangat bisa. Gitu. Seperti Oke. Ternyata tetap ada walaupun ya kerja sesuai passion akhirnya ya. Iya. Passion jadi kerjaan akhirnya. Iya betul. Jadi sekarang aku mencari hobi lain karena hobiku menggambar ini sudah jadi kerjaan. Jadi aku mencari hobi lain yaitu baking. Baking. Iya. Oke. Ya biasa emak-emak ya suka Iya, bikin iya. gitu kan. Oh berarti juga ternyata punya bisnis lain. Oh bukan Bukan bisnis, bisnis itu mah ini. buat anak aja. Oke. Buat keluarga aja itu mah. Kalau ngelihat sekarang mungkin teman-teman ini yang masih bingung, waduh aku punya band, ngeluarin iki, gambar-gambar, tapi kok gak bisa, mau nemuin artis juga sulit, artis gambar. Oh. Mungkin masukannya gimana? Apakah DM baik gak apa-apa? Atau takut gak usah izin? Iya benar-benar bisa aja langsung DM ke Invasi Studio bisa. Nanti biar adminnya membimbing kalian untuk bagaimana branding yang baik gitu kan. Iya. Oh, bahkan di sana tersedia buat ini untuk brainstorming juga dilayanin. Iya. Iya. Wih, bisa. Iya. Lewat Media Instagram ya. lewat Instagram bisa. Jadi kalaupun aku pengen ke Mbak Suci, tapi harus tetap lewat Invasi itu ya, nggak bisa langsung ke perorangannya. Itu mah udah beda lagi ya. Oh, I see, ya. Itu mah udah beda lagi ya. Itu bisa banget sih teman-teman kalau misalkan suka sama style kerjaanku yang tadi, bisa banget sih. Cek. Halo Ulan ya, Cek. jangan lupa. Tadi di Instagram bisa kalian cari di Instagram mana tadi? Halo Ulan. Kalau Wulan. Halo. Halo Wulan. Iya, halo Ulan. Halo Wulan. Iya, betul. Oke, ini tadi mungkin seputar dari Kak Suci dan dunianya. Mungkin sekarang lebih umum lagi Kak Suci.
tadi kan udah bahas soal passionnya dari kerjaan. Ya. Cara mensiasatinya akhirnya baking tadi ya. Iya betul, kalau udah Baking. stres banget. Dan sekarang yang mau tanyain masih seputar soal itu, soal passion yang udah jadi kerjaan sekarang. Akhirnya ada titik jenuhnya gak sih? Kayak tadi ternyata kayak aku kaget tadi dikasih draft 2 hari pengerjaan itu cukup kaget. Walaupun fleksibel tadi ya Iya. dikasih ya. Ada titik jenuhnya gak? Titik jenuh sih ada ya, sampai aku vakum 3 bulan itu. Oh yang tadi tuh ya. Iya. Itu aku beneran pusing sama kerjaan. Jadi sama Mas Beninya sendiri itu kayak ya udah ini dulu deh, istirahat dulu. Oh, bahkan dikasih dari sananya untuk Iya istirahat. istirahat dulu deh gitu, nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya aku masuk lagi ya karena itu karena hobiku sudah menjadi pekerjaan Iya. kan sekarang. Betul. Tapi tetap menyenangkan karena itu passion gitu loh. Itu tuh sebenarnya menjadi desainer ya dulu aku menyebutnya adalah desainer gitu. Menjadi desainer itu impianku dari kecil banget sebenarnya. Menarik. Iya, karena ibuku dulu itu fashion designer. Benar. Fashion designer. Iya, suka bikin baju, suka gambar baju dan sepatu. Berarti berangkatnya dari gambar dong? Iya. Fashion designer. Iya, Sampai dulu. outputnya baju gitu. Iya dulu ibuku. Iya. Ibuku dulu kayak gitu, makanya aku suka gambar tuh mungkin ya dari ibuku itu. Turunannya ya gitu Iya, ya. turunan dari ibu. Terus waktu SD aku ada temanku satu tuh yang jago banget gambar. Aku suka banget gambarnya tuh kayak udah pro banget gitu loh, padahal anak SD. Sekarang dia udah kerja di Marta Tilaar, keren kan? Marta Tilaar. Iya keren banget dia. Mau nyebut nama tapi agak ewoh ya, nggak salah. Jadi dari situ aku belajar gambar sama dia. Jadi tiap hari tuh kayak coret-coret buku apa, minta ajarin gambar gitu dari dulu. Iya dari dulu gitu, terus sampai SMA aku baru bisa belajar digital. SMA itu di tahun berapa kalau? 2000 berapa ya aku SMA ya? 2009 apa? 2009. Iya kayaknya deh, apa 2010 gitu, 2009 kayaknya. Bahkan saat itu kayaknya sangat asing banget sama aplikasi itu ya pasti Iya ya. betul, itu waktu pertama kali aku tahu digital desain itu pakai Corel. Dulu tuh pakai Corel, pertama banget tuh aku Corel. Terus aku minta ajarin temenku yang bisa. Terus akhirnya dari situ aku suka banget. Aku mau nih jadi ilustrator nih, aku mau nih jadi desainer grafis. Jadi Akhirnya menjadi cita-cita pas SMA itu. Iya betul. Terus akhirnya aku masuklah daftar ke mana ya dulu, seni rupa malahan. Terus Kenapa iya, ini? Gak tahu, karena aku dulu belum terlalu kenal sama DKV kan, desain grafis aku belum kenal dulu. Iya. Aku taunya tuh seni gitu, masih umum banget lah dulu. Aku belum ngerti gitu. Nah, aku daftar ke seni rupa dan nggak keterima karena aku emang nggak bisa gambar Iya, kan basicnya dulu. dari situ. Iya, basicnya tuh nggak bisa gambar. Terus akhirnya aku daftarlah universitas di sini di Jepara sendiri Iya. dan masuk SI. Aku juga bingung kenapa aku masuk sistem Jadi, informasi. iya. Padahal aku udah punya cita-cita pengen jadi desainer grafis. Itu kan aneh banget. Terus akhirnya aku nggak kuat di SI, di sistem informasi itu aku nggak kuat. Terus aku pindah. Aku akhirnya pindah jurusan ke DKV. Nah dari sinilah ke DKV ini. Jadi aku kenal temen-temenku yang jago-jago gambar, jago desain dan lain-lain. Jadi semakin dekatlah aku dengan cita-citaku waktu kecil. Gitu. Dan sekarang udah kegapai. Iya betul. Jadi mau gak mau ya akhirnya walaupun jenuh seneng juga ya. Iya, karena emang udah passion dari kecil. Emang pengen gitu loh. Dari Iya, kecil emang bener, ini bener, cita-cita aku gitu loh. Walaupun jenuh tapi ya ini cita-citaku yang dari kecil pengen banget gitu. Ya seperti itulah. Oke, ternyata kita udah sampai di detik-detik terakhir, Mbak. Oke. Mungkin sebagai penutupan ada yang pengen disampaikan ke teman-teman atau tidak? Apa ya? Kalau kalian pengen berkarya, berkarya aja. Jangan berkecil hati gitu loh. Ah karyaku jelek nih, karyaku kurang nih. Jangan. Karena setiap karya itu pasti ada audiensnya. Tadi ada audiensnya. Iya, pasti ada pasarnya. Setiap karya tuh pasti ada pasarnya gitu loh. Iya, jadi jangan takut untuk berkarya. Kalian berkarya aja, berproses aja.
nanti juga ada yang suka gitu. Terima kasih itu dari Kak Suci, tepuk tangannya teman-teman.